Sahabat saya yang satu ini sudah bersahabat dengan lupus selama 29 tahun. Bahkan dia pernah dirawat di rumah sakit selama 9 bulan tanpa mengetahui sebenarnya dia ini sedang sakit apa. Kemudian dokter memberitahukan kepada dia bahwa dia ini terkena sistemik lupus eritematosus, ya. Pernah mengalami beberapa kali keguguran. Kemudian pernah juga mengalami beberapa kali koma. Tapi ini sama sekali tidak mengurangi semangatnya untuk tetap hidup dan berkarya. Nah pemirsa, hobi dari sahabat saya ini adalah mendaki gunung. Jadi sudah beberapa puncak gunung di Indonesia, bahkan juga di dunia yang sudah berhasil dia daki. Antara lain adalah ini yang cuman pernah saya dengar saja gitu ya. Belum pernah sampai ke sana. Itu adalah Everest Base Camp Himalaya. Jadi hebat banget deh sosok yang satu ini. Dan tujuannya hanya satu, untuk mengkampanyekan kepada masyarakat, berbagi inspirasi kepada masyarakat bahwa hidup dengan lupus tidak menghalangi kita untuk tetap bisa berkarya. Nah pemirsa, saya Becky Tumewu yang nanti akan berbincang dengan sahabat saya yaitu Tiara Savitri, seorang survivor lupus. Dan kita akan berbagi cerita inspirasi di acara kita Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Tiara apa kabar? Alhamdulillah baik. Kelihatannya memang sehat aja ya. Amin. Amin. Oke Tiara, tolong cerita nih, kan pernah sampai 9 bulan dirawat di rumah sakit ya. Tanpa tahu sebenarnya kenapa sih gitu. Nah boleh nggak diceritakan selama 9 bulan itu gimana tuh pengalamannya. Kemudian sampai dinyatakan bahwa oh iya nih kena lupus gitu Tiara. Oke, sebetulnya waktu itu gejalanya gejala-gejala yang sangat awam. Jadi 29 tahun yang lalu lupus itu masih sangat langka sekali. Jadi dokternya pun juga mungkin cuma 1 orang 2 orang. Iya. Jadi ketika saya masuk dirawat, pertama kali adalah karena demam berdarah katanya. Oh oke. Karena diperiksa trombositnya turun. Iya. Terus setelah itu diperiksa kondisi membaik, ternyata satu-satu muncul mulai keluhan-keluhan lagi yang masuk ke dalam, rupanya itu masuk ke dalam satu rangkaian gejala lupus gitu. Iya. Karena ternyata lupus itu kan dinyatakan sebagai penyakit 1000 wajah. Dia bisa menyerupai penyakit lain. Ketemulah dengan, dulu masih dokter, sekarang sudah Profesor Zubairi Jurban. Jadi ketika di sana beliau melihat gejala saya, melihat hasil lab saya, ternyata itu sudah cukup dinyatakan untuk lupus. Tapi setelah 9 bulan dulu. Setelah 9 bulan tanpa tahu gitu ya. Tanpa Dan tahu. pasti kan itu adalah masa-masa yang sangat berat ya. Bahwa something wrong gitu tapi nggak tahu pastinya apa gitu ya. Waktu itu gimana kondisi fisik dan juga kondisi mental Tiara? Kalau ditanya rasa hatinya, saya mungkin nggak punya rasa hati apa-apa karena saya nggak bisa ngapa-ngapain dan mungkin juga nggak bisa berpikir apa-apa ketika itu. Oke. Gitu. Baik, nah ini nih saya ingin berbagi juga nih pemirsa tentang ya hidupnya Tiara nih kayak gimana sih. Saya punya tayangannya, karena itu kita sama-sama saksikan tayangan ini terlebih dahulu. Selalu ceria dan bersemangat, itulah sosok Tiara Savitri, Odapus yang sudah bersahabat dengan lupus hampir 29 tahun. Tiara divonis menderita lupus ketika berusia 17 tahun. Sebelumnya, anak ketiga dari 3 bersaudara ini harus dirawat inap di rumah sakit selama 9 bulan, tanpa kepastian yang jelas atas penyakitnya. Hingga akhirnya dokter menyatakan Tiara terkena sistemik lupus eritematosus. Kepeduliannya terhadap para Odapus mendorongnya mendirikan Yayasan Lupus Indonesia. Yayasan yang berdiri sejak tahun 1998 ini menjadi sarana bagi para Odapus untuk saling berbagi informasi dan memberikan dukungan satu sama lain.
Tiara juga melakukan cara yang unik untuk mengkampanyekan lupus kepada masyarakat dan dunia, yakni melalui kegiatan pendakian gunung oleh para Odapus. Beberapa di antaranya adalah Kalapatar Everest Base Camp dan Himalaya. Selain itu, Tiara juga melakukan aktivitas Lupus Goes to Nature. Para Odapus diajak untuk kembali ke alam, serta melakukan kegiatan membatik, menganyam, dan merajut. Melalui berbagai kegiatan ini, Tiara ingin membuktikan bahwa seorang Odapus mampu untuk mendaki gunung yang ekstrim, dan lupus bukanlah akhir dari segalanya. Para Odapus masih mampu berkarya dan menjadi Odapus yang kreatif serta produktif untuk dirinya dan untuk orang lain. Oke, dan waktu itu juga pernah beberapa kali mengalami koma dan juga mengalami keguguran ya. Iya. Nah ini boleh diceritain nih. Waktu saya sempat hilang saat itu waktu pertama kali di tahun Itu 87. masuk di 9 bulan, Iya, masih 9 iya, bulan iya. perawatan yang tanpa Betul, mengetahui. terjadi ketika saya ada kekambuhan tahun 96 itu dengan kebocoran ginjal. Itu bobot saya sampai dengan 120 kilo. Dan sama harus kembali mengulang 8 bulan di dalam rumah sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dan kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di acara kita Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Baik pemirsa, kembali lagi ya di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Bersama dengan saya Becky Tumewu dan pastinya bersama dengan sahabat saya yang hidupnya tuh pasti bisa menginspirasi kita semua dengan semangatnya yang luar biasa walaupun hidup bersama dengan penyakit yang namanya lupus, yaitu Tiara Savitri. Oke, Tiara kan mendirikan yayasan ya. Yayasan Lupus Indonesia. Nah ini apa latar belakang dan tujuan dari Tiara mendirikan yayasan ini? Terbentuk Yayasan Lupus itu tahun 98. Sang dokter Pak Zubairi meminta saya untuk coba kamu bentuk atau kumpulkan teman-teman dari sedikit terus bikin satu wadah supaya kamu juga bisa sharing berbagi. Waktu awalnya sih sebetulnya sangat sederhana, tidak ada muluk-muluk saya ingin apa, karena saya cuma ingin bahwa Yayasan Lupus Indonesia itu adalah yayasan yang untuk masyarakat. Jadi disitulah saya mencoba untuk berbagi, saya sharing, menguatkan. Paling tidak dengan saya membentuk Yayasan Lupus, di situ juga saya harus, kalau saya bisa berbagi, kalau saya bisa memberitahu seseorang, berarti saya harus menunjukkan dulu untuk diri saya sendiri. Bahwa saya bisa survive, bahwa saya bisa sehat. Oke, jadi kegiatannya apa aja nih Tiara? Kalau dulu masih sangat sederhana adalah support group, terus kita sharing. Saya dulu masih mendatangi, jadi saya yang jemput bola. Jadi saya mendatangi pasien dari satu tempat ke tempat lain. Makin berjalannya waktu, kegiatan saya makin bertambah. Terus sekarang saya makin melihat karena ternyata kebutuhan dari mulai pengobatan. Ya itulah yang makanya saya mencoba untuk kalau saya bisa, teman-teman pasti bisa. Dan diawali adalah dengan kegiatan waktu itu saya ada pendakian gunung. Jadi sebetulnya bukan saya ingin menunjukkan eksistensi bahwa saya hebat bisa naik gunung, tapi justru kegiatan ekstrim saja orang lupus bisa melakukan. Berarti jadi kalian olahraga tidak ada alasan untuk tidak melakukan aktivitas normal. Untuk membangkitkan semangat ya. Betul. Dan yang saya ciptakan satu adalah saya ingin merubah paradigma mereka untuk menjadikan mereka sebagai bukan seorang Odapus yang oke, saya menerima, saya lupus, saya terima dengan pasrah, tawakal, saya ikhtiar. Tidak hanya sampai di situ. Mereka harus bisa hidup kualitas dan produktif. Oke, nah ini ya pemirsa, berarti memang orang dengan lupus ini penting sekali tuh punya lingkungan, punya orang-orang yang juga mensupport. Setuju nggak Tiara? Setuju. Dan sebagai sesama juga ya yang hidup dengan lupus, ini pasti penting sekali bagi mereka untuk saling support satu sama lain. Nah, saya punya nih tayangan lagi berisi komentar dari orang-orang terdekat, orang-orang istimewa yang mengenal seorang Tiara Savitri. Kita ikuti bersama. Di mata aku orang yang luar biasa karena ibu bisa jadi sosok ayah sekaligus sosok ibu.
orang kenal mungkin lupus itu lemah atau apa, tapi dia memang membuktikan bahwa lupus itu kuat. Berkesan juga pas naik gunung karena pas kemarin ke Himalaya dengan kondisi penyakitnya ibu yang agak lumayan serem, harus nekat naik gunung, tapi akhirnya berkesan juga sih karena bisa nyampe ke desa terakhirnya, bisa bareng-bareng. Paling banyak tuh berkesan kalau untuk sosialisasi lupus ke daerah-daerah tuh paling berkesan pokoknya sama ibu. Ada banyak momen, tapi yang paling berkesan waktu awal pertemuan sama Mbak Tiara. Waktu itu kondisi lagi drop, Mbak Tiara cuma bilang, saya bisa melewati ini, kamu pasti bisa, kamu kuat, kamu harus punya stok sabar yang banyak. Saat kamu dinyatakan lupus, saatnya kamu menghadapi hidup kamu ke depan. Jadi kamu jangan melihat ke belakang, tapi kamu terus maju ke depan, jalani hidup kamu seperti orang normal biasa gitu. Harapan aku ke ibu tetap sehat, terus badan boleh sakit tapi hati, jiwa, dan pikiran nggak boleh sakit. Harapannya ya dia tetap memajukan untuk para Odapus, memberi semangat para Odapus dan untuk hidupnya dia juga, karena semangat dia adalah semangat untuk para Odapus. Nah pemirsa, tadi ya kita sudah ikuti salah satu yang memberikan komentar ya. Tiara adalah seorang Odapus yang merasakan betul support dari Tiara. Katanya Tiara ini bahkan kata-kata yang paling dia ingat adalah jika stok sabarnya mulai habis, ayo isi lagi gitu ya, nyetok lagi sabarnya. Nah itu gimana tuh? Ingat selalu kata-kata itu ya Tiara ya? Karena sabar itu tidak pernah ada batasan. Sabar itu tidak pernah bisa diukur, sabar itu tidak pernah bisa kita hitung. Betul. Jadi ayo nak, bilang kesabaran itu selalu harus kita isi. Paling tidak kalau kamu punya gudangnya, kamu tuh cuma tinggal setengah, jangan sampai setengah ini turun lagi ke bawah. Jadi sebelum setengah kamu udah mulai isi lagi kesabaran itu. Nah salah satu juga yang memberikan komentar ini adalah Kemal. Nah Kemal ini pastinya adalah orang yang sangat istimewa karena merupakan putra dari Tiara. Ya. Kata Kemal, Tiara ini adalah sosok ibu sekaligus sosok ayah yang sangat inspiratif untuk Kemal. Nah ini gimana? Jadi terharu. Dan Kemal juga Odapus ya? Ya memang saya berangkat sebagai ayah untuk Kemal. Oke. Dan gimana nih, kan Tiara ibu juga baru aja pergi ya mendiang ibu. Tentu kita juga merasakan kedukaan yang luar biasa nih. I'm so sorry for you. Tapi gimana? Waktu itu dengan adanya ibu dan juga adanya Kemal, 3 generasi nih sebagai Ayah Odapus. saya juga. Oh ayah juga? Ya, jadi waktu itu memang saya duluan, terus ayah saya meninggal karena lupus juga, dengan bocor ginjal. Terus yang ketiga adalah Kemal, itu ketika dia usianya 12 tahun. Ya. Dan memang yang terakhir adalah ibu saya. Jadi ibu saya itu baru ketahuan bulan Juni tahun lalu, dan harus berpulang itu di bulan Oktober, jadi hanya beberapa saat. Saya mungkin tidak akan pernah bertanya kenapa ibu saya, kenapa ayah saya, kenapa harus dalam satu keluarga harus ada banyak. Tapi sekarang yang saya jaga adalah bagaimana Kemal untuk bisa menjalani dia untuk pola hidup sehatnya, bahwa lupusnya terkendali. Terus saya juga mengajak dia untuk mari kita selalu positive thinking, karena memang seperti yang Kemal bilang bahwa saya menjadi ayah buat Kemal karena kebetulan Kemal ditinggal ayahnya meninggal ketika usia dia 1,5 tahun. Saya selalu bilang sama dia, mari kita jadi duo lupus. Jadi dia juga sekarang sudah mulai sebagai pendamping bagi teman sebayanya. Dan Kemal juga salah satu yang ikut ke Himalaya dengan 3 Odapus. Jadi saya, ada Kemal dan ada Vina yang dari Bandung. Oh wow, luar biasa ya. Jadi bisa jadi satu berkat juga ya karena bisa beraktivitas bersama. Ya kan bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Obrolan saya bersama dengan Tiara Savitri akan berlanjut lagi. Dan tetap di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia.
Ya, masih bersama dengan saya ya pemirsa di acara kita Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia bersama dengan sahabat saya Tiara Savitri. Nah, ini kan menarik banget nih soal pendakian gunung. Kan tadi malah Tiara bilang bukan hanya Kemal loh, ada beberapa bahkan ya Odapus yang ikut berangkat. Nah, ini gimana nih ceritanya? Boleh berbagi dengan kita? Jadi ada sekelompok perempuan, perempuan pendakian peduli lupus di tahun 2012 itu mereka datang ke saya. Mereka adalah orang-orang sehat dan mereka adalah pencinta alam. Terus mereka cuma sampaikan bahwa Mbak kita mau di 2012 mau naik gunung 12 gunung tertinggi di Indonesia. Dia bilang jadi sebulan satu. Oh ya. Tapi setelah kita naik, apakah itu sebelum atau sesudah kita naik? Kita ingin di desa itu kita bikin sosialisasi tentang lupus. Apakah bisa ada yang dari yayasan untuk ikut? Waktu saya pikir-pikir kenapa saya harus kirim orang gitu loh. Kenapa nggak saya sendiri yang ikut turun? Karena saya hanya ingin melihat sampai sejauh mana lupus itu diterima di masyarakat di pedalaman. Perjalanan gunung kedua, saya cuma mikir, lucu juga ya kalau saya coba naik gunung gitu. Jadi saya sampaikan ke teman-teman, pertama kali saya naik adalah ke Gunung Kelabat yang di Manado. Coachnya terus gitu, jadi dari camp pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima tanya, Mbak Tiara masih oke, masih terus naik loh, jangan tanya saya gitu, kalau saya nggak layak saya nggak akan naik. Tapi karena coachnya bilang bahwa saya tidak melihat bahwa Mbak Tiara capek, tidak melihat bahwa Mbak Tiara stres, tidak melihat Mbak Tiara masih cerewet di perjalanan katanya, saya mengizinkan untuk naik. Jadi akhirnya ternyata saya berhasil, justru pendakian pertama itu langsung mencapai puncak di Kelabat. Dari situlah saya mulai jatuh cinta. Dan selalu bertanya untuk gunung selanjutnya, akhirnya jadi 11 gunung. Gitu. Dan bersama Kemal juga. Bersama waktu Kemal itu juga waktu itu ya? Kemal masih 12 tahun. Gitu. Dan akhirnya di 2014 itu ditantang sama coachnya untuk gimana kita naik gunung ke Himalaya. Dan saya cuma bilang bahwa oke, saya ingin ngajak, saya ingin menunjukkan bahwa teman-teman lupus juga bisa. Saya bawa satu sahabat lupus yang dari Bandung, kebetulan Vina limpahnya sudah diangkat. Dia siap untuk latihan dan akhirnya dia juga berhasil mencapai di Everest Base Camp juga. Seperti itu. Dan di situ puncak dari sebetulnya keberhasilan kita naik gunung, di situ pula juga saya mulai terbersit bahwa karena mereka selalu menganggap teman-teman ini tidak mungkin kegiatan di outdoor, tidak bisa untuk naik gunung. Kenapa Mbak Tiara bisa? Kita juga pingin. Saya tantang lagi bahwa kalian semua bisa. Jadi semangatnya tuh ada jadi ya? Saya membuat kegiatan yang namanya Lupus Goes to Nature di 2013. Saya mengajak hampir 200 odapus dari seluruh Indonesia datang. Terus saya ajak untuk trekking di situ gunung, di bawah kaki Gunung Gede di ketinggian 1.200-an. Mereka camping, merasakan bagaimana rasa camping ada di tengah hutan dan mereka trekking 5 kilo dengan jarak nanjak dan ternyata ada yang blok 1, ada yang habis cuci darah, ada yang segala macam. Saya nggak tahu, tapi mereka berhasil naik dan mereka kembali ke camp tanpa dibantu. Dan itu yang membuat saya juga menjadi sangat terharu bahwa kalian bisa sebetulnya. Dan dari situ juga kita punya berbagai pembinaan dan terlihat sekali dari situ. Nah ini menarik nih. Jadi kan pasti aktivitasnya nggak cuma untuk mencintai alam, goes to nature seperti yang tadi Tiara sampaikan gitu. Ada aktivitas apa lagi nih? Kan tadi juga Tiara mengatakan bahwa susah sekali ya ternyata gitu mencari orang-orang yang dengan lupus ini. Tapi kemudian pada akhirnya ya ketemu aja gitu. Jadi ini ada bagaimana? Kunjungan atau gimana gitu? Sebetulnya kunjungan akhirnya kita selain kita berkunjung ya memang akhirnya mereka sudah tahu adanya yayasan lupus, jadi mereka kontak kepada kami. Jadi kalau ada di beberapa rumah sakit yang mereka meminta untuk kami mengunjungi, kami akan datang. Seperti itu. Tapi di luar dari memang tempat kita ada di Keramat, jadi kita pasti ada di situ. Dan yang pasti memang tidak mudah untuk kita juga mencari teman-teman lupus yang bisa untuk dikaderkan untuk itu karena mereka harus siap. Dan mereka harus menunjukkan bahwa mereka juga berhasil hidup sehat, menjalani pola-pola itu. Yang paling tidak bisa memberikan inspirasi. Saya yakin semua odapus bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang lain. Hebat banget nih. Nah sekarang saya juga lihat nih beberapa buah buku nih pemirsa ada di hadapan saya. Nah ini apa nih Tiara? Buku-buku semua tulisan Tiara atau bagaimana? Sebetulnya yang satu iya. Ini yang Aku dan Lupus memang ini buku pertama saya karena tertantang ketika itu saya
kongres pertama yang di New York sekaligus Oke. deklarasi lupus. Ya. Saya melihat kok banyak sekali buku-buku tentang lupus, informasi tentang lupus yang ditulis oleh orang awam, jadi bukan profesi. Dan di dalam ini saya tidak menceritakan tentang saya, tapi justru saya berbagi bagaimana saya bisa survive. Oke. Tetapi juga tentang apa itu lupus dengan bahasa sangat awam. Oh iya. Dan yang ini ada buku Surat untuk Tuhan, ada salah satu seniman yang luar biasa, Damien Dematra itu mencoba untuk prakarsa kita kumpulkan, kita tantang teman-teman untuk menulis. Karena menulis itu adalah salah satu untuk menuangkan Apa yang ada di hati, perasaan kita. perasaan, Betul. ya. Dan Damien sendiri tidak mencoba mengedit, hanya membantu membukukan. Jadi ini adalah buku pertama yang isinya hampir 70 odapus menulis Oh, jadi tentang ini mereka. semua adalah suara hatinya Ya, para para odapus. odapus. Itu ada 70 orang Betul, nih ya. ya. Oke. Dan ini adalah buku yang ditulis juga tentang lupus oleh Damien, dan Damien ketika itu juga mencoba untuk, saya ingin cerita tentang kamu, diangkat ceritanya dia bikin ketika aku menyentuh awan. Tapi mungkin ketika aku menyentuh awan, saya bilang ya inilah judulnya, ketika aku menyentuh awan, sehingga saya juga jadi nyentuh awan terus naik gunung maksudnya. Oh iya betul. Jadi secara harafiah juga ya. Ya, salahnya judulnya itu. Oke, nah Tiara gimana nih harapan ke depan? Ya baik dengan aktivitas Tiara sebagai seorang pribadi, kemudian juga dengan yayasan gitu ya, bagaimana nih? Saya cuma minta jika saya bisa diberikan kesehatan yang berlimpah. Amin. Karena dengan sehat saya bisa melakukan apa saja. Terus kalau untuk yayasan dengan lupus dan sebagainya, saya cuma berharap bahwa sahabat-sahabat odapus saat ini harus lebih bisa lebih maju dan tidak hanya duduk berpangku tangan dan meratapi bahwa aduh lupus akhir dari segalanya, enggak. Jadi ya itu yang tadi saya bilang bahwa marilah kita sebagai lupus yang kualitas dan produktif. Iya. Bahwa lupus bukan akhir dari segalanya. Jadi badan kita boleh sakit tapi jiwa, hati, pikiran jangan sakit. Oke. Dan yang pasti mudah-mudahan awareness tentang lupus semakin digaungkan oleh pemerintah. Oke, itu juga ya yang menjadi harapan. Ini soalnya banyak banget yang dipikirin kayaknya sama pemerintah. yang ya ada yang penting, ada yang kurang penting. Dan ini merupakan tentu salah satu yang juga harus mendapat perhatian ya dari pemerintah. Supaya bisa lebih teredukasi ke seluruh lapisan masyarakat. Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, pemirsa gimana mendengarkan cerita dari Tiara? Kan menarik ya dan pastinya penuh dengan inspirasi. Tiara terima kasih Sama-sama. karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi di sini. Mudah-mudahan tetap sehat, Amin. tetap bisa beraktivitas, Amin. tetap bisa berkarya menginspirasi kita semua. Amin. Salam peluk cium sayang buat Kemal Disampaikan. dan juga pasti buat teman-teman Odapus semuanya di yayasan ya. Ya. Oke, baiklah kalau begitu pemirsa, tentu saya Becky Tumewu tidak akan pernah bosan untuk menghadirkan sosok-sosok perempuan inspiratif untuk berbagi bersama dengan kita. Tetap di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Saya Becky Tumewu undur diri, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tetap ya di Mutiara Indonesia.